Mesir adalah surga Allah di bumi. Barang siapa memilikinya tidak akan kelaparan, dan barang siapa menguasainya, maka dia tidak akan musnah. Rakyatnya dan wilayahnya setara dengan seluruh kerajaan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa menghancurkan tentara salib, dan Saifuddin Qutuz tidak bisa menghancurkan bangsa Mongol, kecuali setelah mereka menguasai Mesir. Siapapun yang menguasai Mesir memiliki kekuasaan dan otoritas di tangannya. Amr bin As sepenuhnya menyadari hal ini, maka dia pun memutuskan untuk mencabut wilayah yang strategis itu dari tangan Romawi. Inilah peristiwa pembebasan Mesir. Saat itu Kekaisaran Bizantium masih merupakan sebuah kekaisaran yang besar. Mereka memiliki kekuasaan penuh atas Anatolia, Balkan, Italia, Syam, dan Mesir, termasuk Afrika Utara dan Spanyol Selatan. Tetapi suasana tenang di dalam Kekaisaran Bizantium kemudian berakhir setelah diterpa badai besar berupa pasukan-pasukan yang dipimpin oleh umat Islam. Kekaisaran Bizantium telah ditikam di Syam. Kekaisaran Romawi atau Bizantium telah kalah di beberapa tempat. Sebagai hasilnya, kurang lebih 300.000 prajurit Romawi telah tewas setelah umat Islam berhasil menguasai seluruh wilayah Syam. Amr bin As menyadari bahwa umat Islam harus segera menguasai Mesir untuk mengamankan wilayah Syam, karena kebanyakan bangsa Romawi yang kabur dari selatan Syam telah melarikan diri ke Mesir. Oleh karena itu Syam harus diamankan dari sisi itu, yaitu wilayah Mesir, dan cara untuk mengamankannya ialah dengan memasukkan Mesir ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Penaklukan Mesir juga menjadi misi yang sangat penting, karena hasil bumi Mesir juga digunakan untuk memberi makan hampir seluruh tentara Bizantium. Maka jika umat Islam berhasil membuka Mesir, maka kekuatan Romawi akan berkurang drastis dan pasukan Romawi akan dihadapkan dengan krisis pangan. Hasil bumi yang dikirim Mesir kepada Bizantium terdiri dari gandum dan jelai, dan hasil bumi Mesir cukup untuk memberi makan seluruh wilayah kekuasaan Bizantium. Itu disebutkan oleh salah satu sumber sejarah. Mesir biasa mengirim gandum untuk memproduksi 80.000 roti sehari. Maka penaklukan umat muslim atas Mesir akan menjadi tusukan yang mematikan bagi Kekaisaran Bizantium. Demikian juga, jika tanah Kinanah Mesir berhasil dibuka, maka orang-orang Bizantium tidak akan bisa mengakses wilayah-wilayah mereka yang berada di Afrika Utara dan Spanyol Selatan kecuali melalui laut. Dan kemudian Kekaisaran Bizantium akan berubah dari sebuah kekaisaran yang luas menjadi sebuah negara yang hanya memerintah beberapa wilayah di Anatolia, Balkan, dan selatan Italia. Maka dapat kita pahami bahwa Amr bin As memiliki rencana besar untuk mengakhiri dominasi selama berabad-abad kerajaan Bizantium. Maka harapan besar Amr bin As ialah agar sesegera mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan penaklukan Mesir, sehingga Mesir nantinya menjadi bagian dari wilayah umat Islam di Afrika Utara. Dugaan ini benar adanya, karena nantinya setelah umat Islam menguasai Mesir, wilayah Afrika Utara kelak memisahkan diri dari Kekaisaran Bizantium di bawah komando seorang komandan Romawi bernama Gregorius. Tapi Amr bin As saat itu perlu meyakinkan khalifah. Dia sadar akan hal itu, bahwa Al-Faruq Umar bin Khattab sangat berhati-hati, dan Umar bin Khattab tidak mau jika umat Islam terlempar ke dalam kesengsaraan dan kesulitan. Maka kemungkinan besar dia tidak akan menyetujui penaklukan Mesir. Lebih baik menunggu situasi stabil sepenuhnya di Syam, hingga semua penduduk Syam telah menyerahkan diri mereka kepada umat Islam. Barulah kemudian pasukan Muslim dapat beralih dan pindah ke Mesir. Dan ketika Amr bin As mengetahui bahwa Umar bin Khattab sedang berada di Syam, tepatnya di Jabiyah, untuk menenangkan penduduk Syam atas datangnya wabah Amwas, maka Amr bin As pun datang untuk bertemu dengan Al-Faruq. Dan Amr bin As pun mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membuka Mesir untuk mengamankan garis Syam Selatan, dan juga untuk menghancurkan sepenuhnya Kekaisaran Bizantium. Namun Faruq menolak tawaran tersebut, dan dia berkata, Mesir akan membuat umat Islam terpisah, wahai Amru. Aku tidak akan mengirimmu ke wilayah yang mana di antara kau dan aku ada laut, sehingga aku tidak dapat mengirimkan pasukan bantuan kepada kalian.
Amr bin As kemudian berkata, jika Anda membukanya, itu akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin dan kebaikan besar bagi mereka. Dan Mesir adalah tanah yang paling kaya dan paling tidak mampu memberikan perlawanan dalam perang. Selain itu, orang-orang Mesir juga membenci Romawi, karena orang Romawi memaksa mereka untuk mengikuti doktrin gereja Romawi yang tidak disukai oleh orang-orang Mesir. Dan telah datang informasi, wahai khalifah kaum muslimin, bahwa mereka menunggu kita untuk membebaskan mereka dari belenggu kekaisaran Bizantium. Kata-kata ini menimbulkan kekaguman di dalam diri Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya, Amr bin As mengatakan bahwa saya sebelum masuk Islam memiliki bisnis di Mesir. Saya sangat mengenal orang-orangnya, jalan-jalannya, dan pintu masuknya. Umar bin Khattab pun menjadi yakin bahwa umat Islam dapat menguasai dan membebaskan Mesir dari belenggu kekaisaran Romawi. Maka Umar pun setuju dan menyetujui penaklukan Mesir tersebut. Amr bin As bergerak bersama 4.000 prajurit. Amr bin As dan pasukannya melintasi perbatasan Mesir hingga mencapai Rafah. Kemudian dia pergi ke Al-Arish. Dia mendapatinya kosong dari pasukan Bizantium. Maka Al-Arish pun menyerah kepada pasukan Muslim tanpa perlawanan. Beberapa sumber telah menyebutkan cerita para sejarawan, tetapi kami tidak menemukan asal-muasal kisah ini. Kisah ini mengatakan bahwa Umar bin Khattab telah berkata kepada Amr bin As sebelumnya, saat Amr bin As berangkat untuk menaklukkan Mesir, bahwa jika surat Umar bin Khattab datang sebelum Anda sampai ke Arish, maka mundurlah dan jangan masuk ke Arish. Tetapi jika surat saya telah sampai kepada Anda dan Anda telah memasuki Al-Arish, maka majulah dengan berkah dari Allah. Dan saat Amr bin As bergerak membuka Mesir, Amr bin As sedang bergerak memasuki Al-Arish. Seorang utusan pun datang kepadanya dari Al-Faruq. Amr bin As pun tidak mau menerimanya sampai pasukan Muslim berhasil memasuki Al-Arish untuk menjamin penyelesaian penaklukan Mesir. Dan tentu saja, kemungkinan kisah ini tidak benar sama sekali, karena sebuah negara adikuasa berdaulat yang menguasai Jazirah Arab, Syam, Irak, Anatolia Selatan, Ahwas, dan Timur Iran tidak akan diatur dengan cara seperti itu. Dan juga seseorang seperti Al-Faruq tidak akan tertipu oleh apa yang dilakukan Amr bin As. Cerita ini lebih dekat kepada cerita rakyat daripada kisah yang berdasarkan kepada kebenaran. Karena tentu saja Umar bin Khattab telah mempelajari rencana militer Amr bin As dan telah memberinya wewenang untuk membuka wilayah Mesir. Dan dia pun telah memiliki pengetahuan tentang kemajuan dan kondisi kota yang akan ditaklukkan secara rinci. Saat orang-orang Mesir mendengar tentang keadilan pemerintahan Islam dan pergerakan pasukan Amr bin As dan orang-orang Muslim, penduduk Mesir pun menyambut mereka dengan sangat hangat. Maka Amr bin As pun maju dari Al-Arish hingga dia sampai ke benteng Al-Farma. Dan ini adalah benteng pertama yang dihadapi oleh Amr bin As dan pasukan Muslim. Dan ketika berita itu sampai ke Muqawqis, penguasa Mesir, bahwa telah datang serbuan pasukan Muslim ke Mesir, dan bahwa orang-orang Muslim telah tiba di benteng Farma, maka Muqawqis, penguasa Mesir, memutuskan untuk tidak mendukung benteng Farma dengan pasukan bantuan dan membiarkannya dikuasai oleh kaum muslimin. Sedangkan Muqawqis dan pasukannya pun bertahan di benteng paling kuat dan paling aman di Mesir, yaitu benteng Babilonia. Benteng Babilonia adalah sebuah benteng yang besar, sebuah benteng yang memiliki tembok tinggi, penuh dengan pengamanan, dan perbekalan gandum yang cukup untuk ribuan orang selama berbulan-bulan. Dan seperti dugaan Muqawqis, Amr bin As mengepung benteng Farma selama 2 bulan, hingga akhirnya pasukan Muslim dapat meyakinkan penduduk Farma untuk menyerahkan jizyah kepada Amr bin As. Mereka sudah bosan dengan orang-orang Bizantium, dan mereka hanya menginginkan penguasa Muslim. Orang-orang Mesir pun membantu Amr bin As di Al-Arish untuk masuk ke benteng Farma. Dan setiap desa yang dimasuki Amr bin As, dia melihat adanya kebencian yang luar biasa yang dirasakan orang-orang Mesir terhadap orang-orang Bizantium. Orang-orang Bizantium menguliti punggung mereka. Mereka dikenakan pajak yang tinggi. Dan orang-orang Bizantium juga mengambil rezeki orang-orang Mesir dan membiarkan mereka hidup dalam keadaan miskin, meskipun tanah mereka kaya. Bahkan dalam hal agama, Kekaisaran Bizantium tidak memberi mereka kebebasan dalam beragama. Mereka memaksa orang-orang Mesir untuk pindah mazhab dan menganut mazhab Kristen Romawi yang ditentang oleh orang-orang Mesir yang menganut mazhab Kristen Koptik. Dan setelah Amr bin As berhasil menaklukkan Farma,
pasukan muslim pun bergerak maju hingga mencapai wilayah Bilbis. Dan pasukan muslim saat itu mengepung kota Bilbis yang di dalamnya terdapat putri Muqawqis bernama Armanosa. Armanosa pun mengirim pesan dengan segera kepada ayahnya memohon bantuan untuk menyelamatkannya dari pengepungan yang dilakukan umat Islam. Utusan Armanosa pun bertemu dengan Muqawqis dan para pemimpin Mesir untuk mengambil keputusan dalam menghadapi situasi yang sulit tersebut. Dan mereka pun setuju untuk mengirim pasukan ke Armanosa untuk menyelamatkannya. Tetapi Muqawqis tidak setuju untuk mengirim pasukan ke Bilbis, karena dia melihat bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan muslim. Tetapi jenderal militer Romawi di Mesir adalah seseorang yang telah pernah bertarung melawan pasukan muslim dalam perang Ajnadin. Dan saat itu pasukan Romawi mengalami kekalahan yang telak. Dan dia pun bersikeras untuk berperang melawan pasukan muslim. Hingga akhirnya para pemimpin yang lain pun bersepakat untuk berperang melawan pasukan muslim dan mengirimkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin untuk mematahkan pengepungan terhadap benteng Bilbis. Maka umat Islam dan pasukan Romawi di Mesir pun terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Tapi seperti dugaan Muqawqis, pasukan itu dikalahkan oleh pasukan muslim di bawah pimpinan Amr bin As. Umat Islam menang telak. Sekitar 1.000 tentara Romawi tewas dan sisanya berhasil melarikan diri. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berhasil membuka kota Bilbis di bawah pimpinan Amr bin As. Kemudian Amr bin As memerintahkan agar Armanosa bersama uangnya, pembantunya, dan semua rombongannya dikembalikan kepada ayahnya dalam keadaan terhormat dan dalam perlindungan pasukan muslim yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad ibnu Ubadah. Sikap baik tersebut menimbulkan simpati di dalam hati orang-orang Mesir, dan Muqawqis pun menyadari kemuliaan akhlak orang-orang muslim. Ketika Qais bin Sa'ad menghadap kepada Muqawqis, Qais pun menawarkan Muqawqis untuk masuk Islam. Dia pun menyatakan bahwa penaklukan Mesir itu pasti akan terjadi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kami tentang penaklukan Mesir. Qais pun meminta agar Al-Muqawqis menyampaikan pesan ini kepada rakyatnya. Setelah itu Amr bin As pun bergerak ke Ummudinin. Kota ini adalah kota berbenteng dengan pasukan yang berjumlah ribuan. Kota ini juga memiliki pelabuhan di tepi sungai Nil. Dan dengan membuka kota Ummudinin, umat Islam dapat memanfaatkan pelabuhan itu untuk bergerak dengan kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan tersebut dan melintasi sungai ke benteng terpenting di Mesir, yaitu benteng Babilonia. Pasukan muslim pun berhadapan dengan pasukan Romawi di Ummudinin. Itu merupakan sebuah pertempuran yang sulit. Dan setelah berjam-jam menghadapi pertempuran yang sengit, umat Islam berhasil memusnahkan ribuan orang Romawi, sebagian diantaranya mati dan terluka. Sedangkan dari pasukan muslim, wafat pula ratusan syuhada. Perang di Ummudinin menyebabkan kerugian besar dalam pasukan Amr bin As, dan terlalu sulit bagi pasukan muslim saat itu untuk melanjutkan perjuangan, karena pasukan muslim yang masuk ke Mesir saat itu hanya berjumlah 4.000 pejuang. Maka Amr bin As pun segera mengirim surat ke Umar bin Khattab. Dalam surat itu, Amr bin As meminta Umar bin Khattab untuk mengirimkan pasukan bantuan. Dan Amr bin As juga menjelaskan kepadanya tentang kondisi dan situasi umat Islam di Mesir yang sangat sulit. Dan jika Muqawqis, penguasa Mesir, mengirim pasukan dari benteng Babylon saat itu untuk menyerang kaum muslimin di Ummudinin, maka akan terjadi pembantaian terhadap umat Islam. Umar bin Khattab kemudian mengirimkan pesan untuk meyakinkan Amr bin As dan berkata, "Mintalah bantuan kepada Allah dan kuatkan tekad pasukanmu, dan aku telah mengirimkan kepada kalian 4.000 prajurit. Untuk setiap 1.000 di antara mereka ada seorang pemimpin yang nilainya setara dengan 1.000 orang." Para pemimpin tersebut adalah Zubair bin Awam, sepupu sekaligus murid Rasulullah SAW, dan Miqdad bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Muslimah ibnu Makhlad. Mereka adalah 4 orang pejuang yang dapat membangkitkan semangat seluruh pasukan. Amr bin As pun menjalankan nasihat Umar bin Khattab. Maka dia memutuskan untuk menyerang beberapa wilayah yang memiliki pertahanan lebih lemah untuk meraih kemenangan dengan lebih mudah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat tekad para prajurit muslim dan mengembalikan kepercayaan diri mereka.
Amr bin As juga meninggalkan setengah dari pasukannya untuk mengepung kota Ummudinin. Lalu setelah itu, Amr bin As pergi dengan separuh lainnya untuk menyerang Ain Syams. Pertempuran di Ain Syams berlangsung sangat sengit, dan saat itu seolah-olah umat Islam telah berada di tepi jurang. Hati-hati umat Islam seolah telah mencapai tenggorokan, tetapi ternyata pertolongan Allah saat itu sudah dekat. Telah datang pasukan bantuan dari Madinah, dan Amr bin As pun semakin yakin bahwa umat Islam akan mampu membuka kota Ain Syams. Saat itu Amr bin As menunggu orang Romawi keluar untuk menemui pasukan Muslim, dan pasukan Romawi pun menelan umpan pasukan Muslim. Tentara Romawi pun keluar dari markas mereka untuk menemui Amr bin As di suatu daratan di seberang kota Ain Syams. Amr bin As pun menyerang pasukan Romawi dengan pasukannya itu. Dan itu adalah sebuah peperangan yang dahsyat dan mengerikan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Muslim berhasil mendesak pasukan Romawi untuk mundur. Maka pasukan Romawi pun kabur menuju Gunung Mokotom. Namun tiba-tiba pasukan Romawi dikejutkan oleh datangnya hujan anak panah yang datang dari arah pasukan Muslim. Anak panah berdatangan seperti hujan dari puncak gunung. Barulah saat itu pasukan Romawi menyadari bahwa Amr bin As telah menyiapkan sebuah perangkap untuk mereka. Dan pasukan Amr bin As pun mendorong tentara Romawi menuju Gunung Mokotom. Saat itu runtuhlah semangat pasukan Romawi dan barisan mereka mulai berantakan. Pasukan Muslim pun menyerang mereka dari depan dan dari sisi gunung. Pasukan Romawi pun tidak punya jalan keluar. Akhirnya pasukan Romawi melarikan diri ke kota Ummudinin, dan ternyata kejutan menunggu mereka di sana. Amr bin As telah menempatkan sebagian pasukan Muslim di jalan utama ke kota Ummudinin. Jadi mereka menjadi terjebak dari tiga sisi. Pasukan Muslim pun mulai menghabisi pasukan Romawi dengan pedang mereka. Dan bangsa Romawi terlambat menyadari bahwa Amr bin As telah menyiapkan perangkap untuk mereka. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terlambat, dan pasukan Romawi pun dihabisi secara keseluruhan. Dan setelah itu kota Ain Syams pun kosong tanpa penjagaan. Setelah terjadi pembantaian terhadap pasukan Romawi di Ain Syams, maka kota Ain Syams pun jatuh ke tangan pasukan Muslim berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umat Islam pun melanjutkan pengepungan di Ummudinin hingga akhirnya kota tersebut dapat dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Amr bin As dan pasukannya pergi bergerak untuk membuka wilayah Fayum. Fayum saat itu dipimpin oleh seorang komandan perang bernama Yuhana. Dan saat pasukan Romawi mengetahui bahwa pasukan Islam telah bergerak ke arah mereka, mereka pun menaruh pasukan di jalan menuju Fayum untuk mencegah pasukan Muslim masuk ke kota Fayum. Tapi pasukan Muslim tidak gentar. Pasukan Muslim pun berbalik arah melalui padang pasir hingga sampai di kota Bahnasa, dan di lokasi tersebut pasukan Muslim pun berhadapan dengan pasukan Romawi yang berasal dari Fayum tadi, dan pasukan Muslim pun berhasil menghancurkan pasukan Romawi di tempat tersebut. Kemudian umat Islam berbalik arah untuk menyerang Yuhana, komandan pasukan Romawi di wilayah Abwid. Abwid pun dikepung oleh pasukan Muslim, dan pasukan Romawi yang ada di wilayah tersebut akhirnya dapat dihancurkan sama sekali. Dan begitu kota Abwid dibuka, gubernur Fayum dan komandan pasukan militer mereka Yuhana melarikan diri ke benteng Babylon. Dan ketika Amr bin As melihat para pemimpin Romawi telah melarikan diri, Amr bin As dengan pasukannya pun menyapu seluruh wilayah di provinsi Fayum, hingga akhirnya seluruh provinsi Fayum dapat dikuasai. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan bagi umat Islam untuk menguasai salah satu wilayah penting di Mesir, yaitu Fayum. Ketika Amr bin As memasuki kota Fayum, dia disambut dengan sorak-sorai orang Mesir. Kemudian Amr bin As mengutus Rabi' bin Hubaish bersama satu regu pasukan penunggang kuda untuk menyelesaikan pembukaan wilayah Sa'id. Amr bin As dengan pasukannya kemudian bergerak ke utara. Amr bin As kemudian beristirahat bersama pasukannya di Ain Syams dan menyiapkan rencana untuk pergerakan selanjutnya. Kemudian Amr bin As pergi ke salah satu kota penting, yaitu kota Manfa di tepi sungai Nil, dan bentengnya yang terkenal, yaitu benteng Babylon, yang merupakan benteng terbesar dan terkuat kedua di Mesir setelah benteng Alexandria. Setelah kemenangan besar dalam pertempuran Ain Syams, Amr bin As berhasil mengepung benteng Babylon langsung dari sisi utara dan sisi timur.
Amr bin As pun menyadari apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa penyerangan terhadap benteng Babylon akan menjadi pertempuran yang sulit. Dia sepenuhnya siap untuk itu dan dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan pasukan Muslim. Dia menyadari bahwa dengan jatuhnya benteng Babylon, maka Mesir pun akan jatuh sepenuhnya. Dan jika benteng Babylon berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim, maka hanya ada satu yang tersisa, yaitu Alexandria, yang merupakan ibu kota Mesir dan salah satu kota terkuat di benua Afrika. Ketika Amr bin As dan pasukan umat Islam tiba di benteng Babylon, mereka tercengang melihat besarnya benteng Babylon. Tinggi dindingnya mencapai 60 kaki. Benteng Babylon juga dikelilingi oleh parit yang berisi air. Maka Amr bin As sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Karena benteng ini menghadap ke Sungai Nil, maka akan sulit untuk menekan mereka. Maka dimulailah pertempuran antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi yang berlangsung selama sebulan penuh. Kemudian dalam pertempuran ini orang Mesir membantu orang Muslim dalam pengepungan mereka, dan orang-orang Mesir mengarahkan mereka menuju jalan tercepat menuju benteng Babylon. Saat itu Muqawqis menyadari bahwa bentengnya pasti akan runtuh, dan dia memutuskan untuk berdamai dengan Amr bin As. Dia meminta rekonsiliasi. Maka naiklah Muqawqis ke atas kapalnya dan pergi ke Pulau Raudo. Dan di sana dia mengirim utusan kepada Amr bin As dan mengundangnya untuk bertemu dengannya. Amr bin As pun mengutus delegasi yang dipimpin oleh Ubadah bin Samit. Dia meyakinkan mereka dan menjanjikan keselamatan kepada mereka, hidup mereka, salib mereka dan keyakinan mereka dan uang mereka. Dan umat Islam tidak akan menyentuh apapun dari hak-hak orang Romawi dan penduduk benteng Babylon kecuali dengan baik, dan mereka hanya perlu membayar jizyah kepada umat Islam. Maka Muqawqis pun menyudahi pembicaraan tersebut. Dia pun kembali kepada pasukannya untuk membahas persyaratan dan pembicaraan yang terjadi antara dirinya dan orang-orang Muslim. Tapi para pemimpin Romawi di benteng Babylon menolak rekonsiliasi dan mereka memilih untuk bertempur. Maka setelah itu Muqawqis mengirimkan surat kepada Amr bin As dan berkata, "Beri kami waktu sebulan untuk berdiskusi di antara kami sendiri." Amr bin As pun berkata, "Aku beri untukmu waktu 3 hari, dan di hari keempat, aku akan berikan kalian serangan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya seumur hidup kalian." Setelah 3 hari berlalu, Muqawqis tidak memberikan jawaban apapun. Maka Amr bin As pun mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Babylon. Pasukan Muslim menyerang tembok benteng dan hal ini menyebabkan kematian sejumlah besar pasukan Romawi. Itu adalah sebuah serangan yang dahsyat. Akibatnya terbunuhlah ratusan tentara Romawi. Kekalahan besar pasukan Romawi di dinding benteng membuat pimpinan pasukan Romawi berubah pikiran dan bersedia untuk menerima rekonsiliasi. Tapi sebuah pesan dari Heraklius datang dari Konstantinopel. Heraklius tidak mengizinkan pasukan Romawi untuk melakukan rekonsiliasi dengan umat Islam, dan Heraklius memerintahkan mereka untuk berjuang sampai tetes darah terakhir. Dan ketika kaum muslimin tahu soal perintah itu, maka pasukan Muslim menyadari bahwa benteng Babylon hanya akan dapat dibuka dengan kekuatan pedang. Zubair bin Awam pun maju dengan pedangnya. Kemudian dia bergerak menuju dinding benteng sendirian. Lalu dia memanjat, dan begitu dia memanjat dan berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, hal ini membuat orang Romawi mengira bahwa orang Muslim telah berhasil masuk dan menyerbu benteng. Dan orang-orang Romawi pun melarikan diri dan menjauh dari dinding benteng. Zubair bin Awam kemudian turun dari dinding benteng dan membuka pintu benteng, dan pintu benteng pun dibuka untuk kaum muslimin. Pasukan Muslim pun bersegera masuk ke dalam benteng seperti semburan ombak yang menyapu ke dalam benteng. Saat umat Muslim berhasil membuka benteng Babylon, Muqawqis melarikan diri bersama pasukan Romawi menuju Alexandria, yang merupakan salah satu markas dan lokasi benteng terkuat Romawi di Mesir. Dan ketika Amr bin As mengirim surat kepada Al-Faruq memberinya kabar gembira tentang dibukanya benteng Babylon dan bahwa pasukan Muslim akan segera bergerak menuju ibu kota Alexandria untuk mengepungnya, dikatakan pula oleh Amr bin As bahwa dia telah menangkap beberapa orang tawanan di benteng Babylon. Umar bin Khattab memerintahkannya untuk melepaskan tawanan secara langsung karena pertarungan mereka dengan Romawi dan bukan dengan orang Mesir. Orang Mesir telah banyak membantu Amr bin As.
Selain itu, banyak dari mereka juga telah masuk Islam dan bergabung dengan tentara Muslim. Amr bin As pun memutuskan untuk melepaskan tawanan orang-orang Mesir dengan segera dan kemudian bergerak maju ke arah Alexandria. Sampai akhirnya Amr bin As dan pasukan Muslim tiba di benteng Karion, dan dia berjarak dari Alexandria beberapa kilometer. Benteng itu memiliki pasukan penjaga yang kuat yang dipimpin oleh komandan bernama Tudor, yang merupakan bagian dari pasukan Bizantium di Mesir. Maka terjadilah kontak senjata. Pasukan Romawi dan pasukan Muslim pun terlibat dalam pertempuran sengit. Pertempuran berlangsung selama 11 hari. Setelah itu akhirnya kemenangan berhasil diraih oleh kaum muslimin. Dan saat itu Amr bin As berdoa dalam sholatnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemenangan atas musuh-musuhnya. Dan Amr bin As sedang menyelesaikan doanya. Dan saat Amr bin As sedang menyelesaikan doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberinya kemenangan, dan pasukan Muslim pun berhasil membuka benteng tersebut. Setelah itu Tudor dan sisa pasukannya melarikan diri ke Alexandria. Pasukan Muslim pun bergerak mengikuti pergerakan pasukan Romawi yang melarikan diri. Setelah pasukan Muslim bergerak cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di hadapan benteng Alexandria. Mereka tercengang dan kaget melihat besarnya benteng tersebut. Mereka belum pernah melihat dalam hidup mereka sebuah benteng yang seperti benteng Alexandria. Tidak lama setelah itu, sampailah kabar ke telinga umat Islam tentang berita kematian Kaisar Romawi. Dan penggantinya saat itu yang memegang tahta kekuasaan ingin mempertahankan Alexandria sampai tetes darah penghabisan. Dan Kaisar baru tersebut mengirimkan pasukan besar untuk mempertahankan benteng Alexandria. Maka pasukan pelindung Alexandria pun bertambah dengan jumlah sekitar 50.000 prajurit Romawi. Tapi Amr bin As tidak peduli dengan penambahan jumlah pasukan musuh, dan pasukan Muslim pun terus memperketat pengepungan ke kota Alexandria. Amr bin As kemudian mengirimkan beberapa tim militer untuk membuka daerah yang masih di luar kekuasaan umat Islam. Dan dengan izin Allah, wilayah tersebut berhasil dibuka oleh pasukan Muslim, dan ini adalah pertanda buruk bagi Bizantium di Alexandria. Setelah terbukanya wilayah Delta, maka Alexandria pun terputus dari semua pasokan logistik. Sementara itu kemalangan pasukan Romawi semakin bertambah setelah datang kabar bahwa putra Heraklius sedang bertarung untuk memperebutkan tahta kekaisaran Romawi, dan perang besar pun sedang terjadi di sekitar Konstantinopel. Karena itu dukungan dari Konstantinopel melalui jalur laut pun berhenti. Orang-orang Romawi di Alexandria pun menyadari bahwa mereka telah menjadi sendirian di benteng yang sedang dikepung tersebut. Dan dari sini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa sumber sejarah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Alexandria dibuka dengan paksa setelah pasukan Muslim berhasil membobolnya. Setelah melalui pengepungan dan setelah pasukan Romawi di Alexandria telah terdesak karena semakin berkurangnya pasokan logistik. Tetapi sumber Koptik dan banyak lagi sumber bahasa Arab menyebutkan bahwa Alexandria telah dibuka dengan jalan damai setelah Kaisar Konstantin, keturunan Heraklius, memerintahkan Mukaukis untuk bernegosiasi dengan pasukan Muslim dan berdamai dengan mereka. Hingga kemudian pasukan Romawi pun menyerahkan kota, dan setelah itu pasukan Muslim pun menjamin hidup mereka dan uang mereka. Demikianlah informasi yang banyak beredar. Mukaukis akhirnya menyerahkan kota Alexandria kepada Amr bin As agar dapat menyelamatkan hidup mereka, salib mereka, dan uang mereka. Dan setelah 11 bulan kemudian, Mukaukis dan pasukan Bizantium pun meninggalkan Alexandria dan tidak pernah kembali lagi. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Zulqa'dah tahun 20 Hijriah. Dengan demikian, Mesir dan seluruh wilayahnya pun berhasil dibuka oleh umat Islam dengan izin Allah. Setelah itu Amr bin As mengembalikan Paus Benyamin ke posisinya sebagai paus orang Kristen Koptik di Alexandria. Sebelumnya Paus Benyamin sedang berada dalam pelarian di padang pasir. Dia melarikan diri dari penganiayaan Bizantium terhadap dirinya. Umat Islam pun memulihkan kembali posisinya sebagai paus untuk Kristen Koptik di Alexandria. Dan Amr bin As memberi kebebasan kepada orang Mesir untuk menjalankan keyakinan mereka. Maka sejak saat itu Paus Benyamin menjadi salah satu orang yang menjadi pendukung terkuat pemerintahan Islam di Mesir. Tapi hal ini membangkitkan rasa iri di dalam diri salah satu uskup yang menginginkan posisi tersebut. Uskup itu pun melarikan diri ke orang-orang Romawi di Konstantinopel.
Dan dia memberitahu orang-orang Romawi bahwa orang-orang Koptik di Mesir tidak menyukai orang-orang Muslim, dan orang-orang Mesir siap melawan pasukan Muslim. Namun orang Romawi harus mendukung mereka. Tapi ini semua hanyalah omong kosong dan fitnah. Dia berbohong kepada mereka untuk memasok tentara kepada orang-orang Mesir agar dia bisa menguasai jabatan kepausan di Alexandria. Memang harapan uskup tersebut tercapai. Orang Romawi akhirnya memberinya pasukan dan mengirimkannya ke Mesir. Orang-orang Romawi mencoba untuk mendapatkan kekuasaannya kembali dengan bantuan revolusi orang-orang Koptik. Ketika Amr bin As mendengar berita tentang kedatangan tentara Romawi ke Mesir melalui jalur laut, dengan segera Amr bin As bergerak dan pergi ke pelabuhan untuk menemui mereka. Maka setelah itu terjadilah pertempuran sengit antara kedua pasukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kaki-kaki pasukan Muslim, dan akhirnya pasukan Romawi pun dapat dihancurkan. Pasukan Muslim kemudian menangkap uskup yang keji tersebut, dan ketika dia dibawa dan diikat di hadapan Amr bin As pun diminta oleh orang-orang di sekelilingnya untuk membunuh uskup tersebut sebagai hukuman atas perbuatannya. Tapi Amr bin As malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia memakaikan gelang dan mahkota kepada uskup tersebut. Dia juga memakaikan jubah ungu untuk uskup tersebut. Hal ini membuat takjub penduduk Alexandria. Kemudian dia mengarahkan tangannya ke uskup tersebut dan berkata, "Pergi dan bawa pasukan lain ke sini." Hal ini menunjukkan sejauh mana kekuatan militer Amr bin As dan pengaruh orang-orang Muslim di Mesir. Dan ini juga menunjukkan dukungan kuat yang diberikan oleh orang-orang Mesir bagi umat Islam. Sehingga sebagian besar tentara yang nantinya membuka kota-kota di Libya adalah orang Mesir yang baru bertobat dan masuk Islam. Amr bin As selanjutnya mengirim satu pasukan dipimpin oleh sepupunya Uqbah bin Nafi al-Fihri untuk membuka kota Zuwaila dan Tripoli dengan jalan damai. Begitu sampai di benteng kota Zuwaila, rakyat Libya langsung bergerak menghadapi pasukan Romawi untuk melawan mereka. Mereka memenangkan umat Islam dan memberontak melawan Bizantium. Kebencian sangat terasa terhadap orang Romawi di setiap negara. Dan setelah itu, Amr bin As dengan pasukannya pun datang dari Mesir ke kota Barkoh untuk membukanya. Dan ketika warga Barkoh melihat Amr bin As bersama pasukan Muslim, warga setempat pun menyambut mereka dengan sangat baik. Mereka pun ikut memberontak melawan Romawi dan mengusir pasukan Romawi dari kota mereka. Dan mereka pun melakukan perjanjian damai dengan Amr bin As dan bersedia membayar jizyah tahunan sebesar 13.000 dinar emas. Maka saat itu dibukalah kota Barkoh, Tripoli, Zuwaila, dan wilayah Fazan. Kota-kota tersebut dibuka dengan mudah dan jalan damai. Warga setempat pun merasa bersyukur dengan kedatangan pasukan Muslim. Kota-kota tersebut dapat dibuka karena kecintaan penduduk lokal terhadap keadilan umat Islam. Mereka tidak lagi merasa dikuliti dengan pajak yang tinggi seperti yang terjadi di masa kekuasaan Romawi. Dan orang-orang Muslim tidak memperlakukan mereka dengan kejam dan menjadikan mereka sebagai budak, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Romawi. Amr bin As merupakan sahabat yang sangat berbelas kasih dan penyayang kepada rakyatnya. Beberapa sahabat bahkan mengkritik Amr bin As karena belas kasihannya yang terlalu besar terhadap orang Mesir. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pun mengambil alih khilafah. Saat itu Utsman bin Affan menugaskan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah sebagai penguasa Mesir. Dia adalah saudara laki-laki sesusu Utsman. Kemudian Abdullah menaikkan besaran jizyah orang Mesir dan menaikkan pajak. Hal ini menyebabkan kemarahan orang-orang Mesir. Salah satu pembantu Utsman bin Affan berkata kepada Amr bin As, saat itu mereka sedang berada dalam satu majelis bersama Utsman bin Affan. Dengan nada mengejek dia mengatakan, "Mesir telah datang dengan susunya, wahai Amru." Amr bin As kemudian berkata kepadanya, "Ya, mungkin dia datang dengan susunya, tetapi setelah kering susunya dan mati pula anaknya." Dan itu merupakan peringatan dari Amr bin As tentang gejolak politik yang akan terjadi di Mesir. Dan inilah yang benar-benar terjadi. Hilanglah beberapa wilayah karena orang-orang Koptik Mesir memberontak melawan gubernur. Mereka menolak membayar jizyah. Dan karena gejolak politik tidak kunjung surut, akhirnya Amr bin As pun diangkat kembali menjadi gubernur Mesir di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Amr bin As dengan izin Allah berhasil memadamkan api pemberontakan di Mesir dan dia memberikan pukulan dengan tangan besi kepada para pemberontak.
dan menghapus kelebihan pajak dari pundak orang-orang Mesir. Setelah itu situasi pun kembali normal dan aman kembali. Itulah Amr bin As, salah satu politisi paling cemerlang dan salah satu panglima perang terbaik dalam sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati salah satu manusia jenius bangsa Arab dan tokoh cerdas umat Islam, Amr bin As. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi penakluk Mesir, Amr bin As, dan semua penakluk yang berjuang bersamanya dan setelahnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.